Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun berada? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kita sering mencari jawaban di luar, bertanya kepada orang lain, membaca buku, atau melihat kehidupan orang lain. Padahal semua jawaban yang kita butuhkan sudah ada dalam diri kita. Nah, teman-teman, hari ini saya akan membagikan 7 fokus yang akan mengubah diri atau mengubah hidup kita. Jika kita menerapkan ke-7 fokus ini ke dalam hidup kita, saya sangat yakin hidup kita akan menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Nah, apa saja 7 fokus tersebut? Yang pertama, fokus ke dalam diri. Ya, teman-teman, kita sering ketika menghadapi masalah, kita mencari solusinya di luar. Kita kadang menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan kita mengharapkan orang lain datang ke dalam hidup kita untuk menyelamatkan kita. Padahal solusi yang kita cari itu ada di dalam diri kita. Saat kita mulai memahami diri kita, kita menyadari bahwa pentingnya memahami diri, kemudian kita menggali potensi yang ada dalam diri kita mendengarkan suara hati kita gitu. Saat itu kita akan menemukan jawaban yang kita cari selama ini. Yang kedua, fokus mengubah diri. Teman-teman, seringkali kita ingin mengubah orang lain. Kita ingin mengubah pasangan kita. Kita ingin anak-anak kita berubah, teman-teman kita berubah, bos di tempat kita kerja berubah. Padahal teman-teman, yang perlu kita sadari, perubahan terbesar itu justru dimulai dari diri kita sendiri. Saat kita berubah, sikap kita berubah, pola pikir dan cara berpikir kita berubah, maka saat itu insya Allah dengan sendirinya orang-orang di sekitar kita akan ikut berubah. Jadi teman-teman, mari kita fokus mengubah diri kita saja. Insya Allah dunia dengan sendirinya akan ikut berubah. Yang ketiga, fokus dalam kendali. Banyak orang yang stres dan frustasi karena mereka mencoba mengendalikan hal-hal di luar kendali mereka. Ada yang ingin mengubah masa lalu, mengontrol perasaan orang lain, atau ingin semuanya berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Tapi ada 2 hal yang perlu kita pahami, yang bisa kita ubahlah dengan sepenuh hati, dan yang tidak bisa kita ubah, terimalah dengan sepenuh hati. Di luar keduanya itu akan membuat kita tersiksa dan menderita. Jadi teman-teman, kendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan ikhlaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Yang keempat, fokus di sini dan kini. Berapa banyak dari kita yang hidup dalam bayangan masa lalu? Berapa banyak di antara kita yang cemas berlebihan tentang masa depan yang belum terjadi? Padahal hidup kita hanya ada pada satu tempat, yaitu di sini dan saat ini. Setiap momen dalam hidup kita hanya terjadi satu kali, tidak ada yang terulang 2 kali. Jadi teman-teman, jangan kita sia-siakan hidup kita dengan penuh penyesalan dan ketakutan. Mari teman-teman, kita nikmati, kita hayati hidup kita saat ini. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belumlah tiba. Hiduplah di saat ini. Yang kelima, fokus untuk bersyukur. Kita sering mengeluhkan tentang apa-apa yang tidak kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk apa-apa yang sudah kita miliki. Sadarkah kita bahwa setiap nafas yang kita hirup adalah anugerah dari Allah? Nafas yang kita hirup merupakan tanda cinta dari Allah, tanda Allah masih mencintai kita, tanda Allah masih memberikan kita kesempatan. Setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan kita untuk mengubah diri, untuk menjalani hidup ini
dengan lebih baik lagi. Saat kita belajar bersyukur tentang hal-hal yang kecil gitu, kita mulai bersyukur dengan hal-hal yang kecil, maka kita akan merasa lebih tenang dan lebih bahagia. Teman-teman, bersyukurlah karena hidup kita adalah anugerah. Yang keenam, fokus memulai dari yang kecil. Banyak orang yang ingin sukses, banyak orang yang ingin hidupnya lebih baik, tapi mereka menunggu waktu yang tepat untuk memulainya. Mereka ingin segala sesuatunya itu sempurna dulu gitu. Padahal perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu siap dulu, mulailah dari apa yang bisa kita lakukan saat ini. Karena perubahan itu dimulai dari yang kecil. Langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi perubahan besar di masa depan. Yang ketujuh, fokus pikiran. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita biasa memikirkan hal-hal yang negatif atau kita terbiasa berpikir negatif, maka hidup kita akan dikelilingi oleh hal-hal yang negatif. Tapi sebaliknya, ketika kita membiasakan diri kita untuk berpikir positif, maka kehidupan kita akan bergerak ke arah yang lebih baik. Pikiran adalah alat terkuat yang kita miliki. Kendalikan pikiran kita, maka insya Allah kita akan bisa mengendalikan hidup kita. Tentunya dengan pertolongan Allah. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Teman-teman, itulah 7 fokus yang akan mengubah hidup kita. Semoga kita bisa menerapkannya ke dalam hidup kita dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, kita semua pasti ingin hidup yang lebih baik, ingin hidup yang lebih tenang, ingin hidup yang lebih bermakna. Dan itu semua dimulai dari satu hal, yaitu fokus pada diri sendiri. Fokus on you, fokus pada dirimu. Jadi teman-teman, mari kita mulai dari sekarang. Kita fokus ke dalam, kita perbaiki diri kita kendalikan apa-apa yang bisa kita ubah. Kita jalani hidup kita dengan penuh rasa syukur. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna, karena waktu yang terbaik adalah sekarang. Kita ambil langkah kecil hari ini dan bersama-sama kita tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk diri saya sendiri. Semoga kita menjadi atau kita punya kendali penuh atas hidup kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.